Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman aplikasi komputer semester 6. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi ya, regresi linear berganda dan regresi sederhana. Nah, sebelumnya saya telah menyimak terkait dengan materi ini dan sekarang saya akan memperjelas lagi materi ini dan dipraktekkan secara langsung dengan menggunakan aplikasi SPSS, bagian dari aplikasi komputer gitu. Nah, mengapa saya sampaikan ini? Karena materi ini cukup penting teman-teman bagi teman-teman yang melakukan penelitian besok ketika mau menyusun skripsi, apalagi penelitiannya kuantitatif ya, kuantitatif yang datanya bersumber dari laporan keuangan. Maka dengan demikian Bapak Ibu harus bisa bagaimana cara menguji data dengan menggunakan SPSS gitu. Dengan menggunakan SPSS. Nah, saya memberikan materi pengganti ya, teman-teman. Makanya saya baru menyampaikan pada kesempatan ini. Baik. Nah, regresi linear berganda dan regresi sederhana. Harapan saya Bapak Ibu tolong disimak apa yang sudah saya buat ya. Regresi linear berganda dan regresi sederhana. Sudah disampaikan di muka ataupun sebelumnya bahwa regresi linear berganda itu menguji pengaruh ya. Menguji pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel independen ya. Jadi uji regresi linear berganda itu melakukan uji pengaruh untuk dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel dependen. Sedangkan uji regresi sederhana hanya satu variabel bebas dan satu variabel dependen. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya di bawah. Di bawah ini ya. Baik, kita masuk ke judul penelitiannya. Anggap saja Bapak Ibu memiliki sebuah judul penelitian. Dulu saya pas S1 bingung ya. Makanya saat ini saya berikan ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ketika menghadapi kasus seperti ini tidak bingung gitu. Contoh Bapak Ibu sudah memiliki judul penelitian yaitu pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan karyawan ya. Pengaruh kinerja keuangan ini merupakan variabel bebas terhadap kesejahteraan karyawan, itu variabel dependen ataupun terikat. Ini ya judulnya ya. Nah, kinerja keuangan itu di dalamnya ada dua jenis, yaitu return on sales, tingkat pengembalian atas penjualan, dan return on equity, tingkat pengembalian dari modal terhadap kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan itu diukur ya, diukur dengan menggunakan gaji. Ya, diukur dengan menggunakan gaji. Sedangkan kinerja keuangan diukur dengan menggunakan ROS, return on sales ya, tingkat pengembalian atas penjualan, dan return on equity, tingkat pengembalian atas modal. Kita lihat ya ke bawah. Nah ini tadi judulnya yang di atas ya sudah disampaikan, dan ini kinerja keuangan dalam akuntansi ada beberapa.
seperti salah duanya return on sales ya, return on sales dan return on equity. Jadi tadi kinerja keuangan di penelitian Bapak Ibu itu diukur dengan menggunakan return on sales sama return of equity. Nah, ini merupakan variabel bebas. Jadi ada berapa? Ada 2 variabel bebas. Apabila ada 2 variabel bebas atau lebih, bisa menggunakan regresi linear berganda. Tapi apabila hanya terdapat 1 variabel bebas, ini ROE saja, maka Bapak Ibu bisa menggunakan regresi sederhana. Jadi return on sales berpengaruh terhadap gaji aja gitu ya. Itu bisa menggunakan regresi sederhana. Tapi kalau misalkan ada 2, bisa menggunakan regresi linear berganda. Nah, jadi Bapak Ibu itu ingin mengetahui apakah ada pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan karyawan. Apakah ada pengaruh tingkat penjualan ya, tingkat penjualan terhadap kesejahteraan karyawan. Begitu ya. Jadi menggunakan regresi linear berganda. Nah, ini sumber datanya bisa diambil dari laporan keuangan. Itu laporan keuangan perusahaan ya, sama daftar gaji karyawan. Oke, kita ke bawah. Di dalam penelitian pasti Bapak Ibu akan menemukan sebuah hipotesis. Nah, hipotesis yang ini ada hipotesis ya. Yang pertama itu return on sales berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan. Return on equity berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan. Ini dinamakan uji T ya. ROS berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan, ini uji T. ROE, return on equity, berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan. Ini juga uji T. Uji T itu uji secara individu. Secara individu ataupun secara sendiri-sendiri. Dinamakan uji T di dalam regresi, uji regresi. Sedangkan hipotesis yang ketiga, ROS, return on sales, tingkat pengembalian atas penjualan itu, dan equity itu berpengaruh secara bersama-sama. Namanya ini uji F terhadap kesejahteraan karyawan. Nah, ini akan dilakukan pengujian oleh Bapak Ibu di dalam penelitian. Nanti hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi. Oke. Ini ya hipotesisnya sudah dilakukan. Nah, setelah itu maka ada proses pengambilan keputusan. Nah, tadi sudah disampaikan uji T. Uji T itu digunakan untuk uji sendiri-sendiri, sedangkan uji F itu digunakan untuk uji secara bersama-sama ataupun secara parsial, ya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam uji T, yang pertama jika nilai sig ya, sig itu signifikansi. Signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh. Dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak ada pengaruh. Intinya kayak gitu ya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya begini. T tabel itu sama dengan A. A itu apa? Alfa. Alfa ya 0,05. 0,05 yang ini ya dibagi 2. 2 itu rumus. Sedangkan N ini apa? N ini jumlah sampel. Jumlah sampel dikurangi K. K itu apa? K itu variabel bebas. Variabel bebas ya. Variabel bebasnya tadi ada berapa? Ada 2. Return on sales sama return on equity. Itu return on sales sama return on equity ada 2. Jadi dikurangi 1 gitu. 1 ini apa? 1 ini juga rumus ya. Ini uji T. Uji sendiri-sendiri. Nah, nanti PowerPoint-nya saya kasih ke Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya uji F. Uji F ini jika nilai sig kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh. Sedangkan sebaliknya jika nilai sig lebih dari 0,05 maka tidak ada pengaruh. Nah, rumusnya F K dibagi N dikurangi K. K ini apa? K ini itu jumlah variabel bebas. Sedangkan N itu jumlah sampel.
Jumlah variabel bebasnya ada berapa tadi? Ada 2, return on sales sama return on equity. N itu jumlah sampel, sedangkan K itu jumlah variabel bebas. Jadi dikurangi jumlah variabel bebas. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti sampelnya ada 12 dikurangi K. K itu jumlah variabel bebas. 12 dikurangi 2. Jadi 10. Gitu ya. Maka ketemu ya apa namanya di dalam F tabel itu 2 di baris ke-10 artinya 4,10. Sedangkan di dalam T tabel itu 0,025 ya di baris ke atasnya, di atasnya 0,25, 0,025 di baris atas, di baris 9-nya itu 2,262 gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di T tabel sama di F tabel nanti hasilnya sama. Jadi harus paham yang ini. Silahkan dibuka T tabelnya ataupun F tabelnya. Gitu. Nah, sekarang saya akan masuk ke uji SPSS ya. Uji SPSS caranya seperti apa? Kita mulai dari 0 ya. Kita mulai dari 0. Oke. Saya sudah siapkan ya data. Saya sudah ketikkan barusan. Saya sudah mengetik barusan. Jadi Bapak Ibu tinggal menyimak saja. Ya. Ini contoh ya, X1 ROS variabel bebas, X2 ROF variabel bebas juga, Y kesejahteraan karyawan, yang tadi gaji itu kesejahteraan karyawan ini ya. Ada 12 sampel. 12 sampel. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS. Saya sudah install barusan di SPSS di laptop saya. Kita tulis di sini X1 ya. X1 ROS harus tidak ada spasi ya. X1 lalu yang enter X2 di sini Y. Oke, kita beri label ya di sini. Laptopnya agak lemot. Nah, untuk X1 itu namanya tadi apa, teman-teman? ROS, Return on Sales, tingkat pengambilian atas penjualan. Lalu X2, variabel bebas yang kedua, Return on Equity. Dan variabel yang ketiga, variabel independen ataupun variabel terikat, ya, namanya kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk gaji ya. Upah gaji. Gitu. Ini teman-teman masuk ke variabel view, lalu di bagian ini diisi. X1, X2, dan Y besok ketika melakukan uji penelitian. Nah, sekarang ketika sudah masuk variabel view, masuk ke data view. Nah, data view ini perlu diisi, ini udah berubah X1, X2, dan Y. Nah, ini kita isi, datanya diambilkan dari Excel, dari sini saja. Kita copy dari sini sampai bawah. Nggak usah diketik satu-satu, di copy saja. Lalu dimasukkan ya. Dimasukkan, lalu enter. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, datanya sudah terisi X1. Totalnya ada berapa? Ada 12 sampel. Ya, X2 sama ada 12 sampel dan Y-nya juga ada 12 sampel. Nah, ketika semuanya udah ada 12 sampel, maka langkah selanjutnya kita melakukan uji analisis regresi linear berganda. Kenapa? Karena ada 2 variabel bebas. Nah, kalau misalkan 1 variabel bebas bisa menggunakan regresi sederhana. Lanjut ya. Analis, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Nah, ROS dipindah ke dependent.
Sorry, kita ini keluarkan dulu ya. Ini keluarkan dulu. Jadi ROS kita pindahkan ke independen. Lalu ROE pindahkan ke independen, jangan ketukar ya. Lalu upah gaji itu ke dependen. Ini dependennya ada 1, independennya ada 2. Oke. Nah, ketika sudah selesai ya, ketika sudah selesai, maka diklik OK. Nah, ini sudah jadi. Sudah jadi, namanya regresi linear berganda. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana cara mengetahui penelitian teman-teman itu berpengaruh ataukah tidak. Hipotesis yang tadi diambil, mana hipotesisnya? Nah, ini hipotesisnya, ROS, ROE, dan ROS beserta ROE berpengaruh. Cara mengetahui ini benar ataukah tidak berpengaruh, lihatnya dari mana? Lihatnya dari sini. Ya, lihatnya dari uji T sama uji F. Uji T, teman-teman, uji T itu ya ini untuk H1 sama H2 maka dilakukan dengan uji T. Sedangkan yang hipotesis yang ketiga ini dilakukan dengan uji F. Uji F. Jadi teman-teman harus paham rumus ini dulu untuk melihat apakah berpengaruh ataukah tidak. Nah, ini. Nah, uji T yang mana? Uji T yang ini. Ini ada namanya uji T nih. Di output SPSS namanya uji T. Nah, ini nilai signifikansi ya. Dan ini uji F. Ini ada namanya nih. Ada namanya uji F. Oke. Oke ya, kita lihat apakah hipotesis pertama diterima ataukah ditolak. Kita lihat untuk uji T terlebih dahulu. Jika nilai sig kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh. Nah, lihat di output SPSS ya untuk uji T. Aduh, laptopnya. Nah, untuk uji T, yang pertama lihat nilai signifikansi bagian ROS. Dilihat, ternyata return on sales itu hipotesis pertamanya ditolak. Kenapa kok bisa ditolak? Karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Ini 0,078. Jadi ini di atas 0,05. Berarti hipotesis pertama yang namanya ROS itu ditolak, tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan. Nah, sedangkan ROE hipotesis pertamanya diterima, artinya bahwa tingkat pengembalian atas modal itu berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan. Ya. Ini lebih dari di bawah 0,05 ya. 0,03 itu di bawah 0,05. Lihat di sini. Nih, di bawah jika nilai sig di bawah 0,05 maka terdapat pengaruh variabel. Kita lihat di sini. Nah, 0,03 untuk return on equity. Berarti ini berpengaruh ya, berpengaruh. Nah, selanjutnya ini kan barusan untuk hipotesis ini berarti nanti teman-teman di skripsinya ini tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Sedangkan yang ini hasil uji analisis SPSS itu berpengaruh. Kata-katanya diperpanjang lagi bisa untuk di skripsi. Nah, sekarang lihat kita untuk uji F. Uji F itu mana? ANOVA. Yang dilihat itu ANOVA. Uji F.
Nah, uji F, cara pengambilan keputusannya gimana? Dilihat di rumusnya. Nah, ini jika nilai sig sama ya di bawah 0,05, maka terdapat pengaruh. Kita lihat untuk ANOVA. Ternyata teman-teman hasilnya 0,04 hasilnya. 0,04. Artinya bahwa apa? Di bawah 0,05. Berarti artinya bahwa return on sales sama return on equity itu secara bersama-sama berpengaruh gitu ya. Jadi hipotesis yang ketiga itu kita lihat di PPT secara bersama-sama return on sales dan return on equity itu berpengaruh. Begitu. Jadi return on sales dan return on equity berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan. Jadi apa yang ditolak itu? Yang ditolak itu hipotesis pertama saja. Begitu Bapak Ibu untuk analisis regresi linear berganda dan regresi sederhana sudah saya sampaikan cukup jelas ya. Dua tema pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu di saat proses pengerjaan skripsi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.